Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada konten saya eh, tentang pembelajaran bahasa Inggris. Jadi hari ini kita mempelajari tentang nouns, kata benda, singular and plural, tunggal dan jamak. Jadi ada dua jenis kata benda itu. Ada tunggal disebut dengan singular, kemudian ada jamak terlebih dari satu disebut dengan plural. In this lesson, you will learn about what is a noun, apa itu kata benda, and then noun examples, contoh-contoh kata benda, dan yang terakhir adalah the last about plural nouns rules, tentang aturan-aturan dalam membuat kata benda menjadi jamak. Nah, ini salah satu contoh pemanasan mungkin ya. Kalau di kelas mungkin bisa diterapkan, tapi untuk konten ini saya skip saja. Nah, ini pada definisi kata benda, a noun is a word that names something such as a person, place, thing, or idea. Jadi kata benda itu adalah sebuah kata dari nama sesuatu atau mungkin nama orang, tempat ya. Kemudian benda atau ide itu termasuk ke dalam kategori noun atau kata benda. Ini pembagiannya. There are 5 categories, ada 4 kategori. Misalnya orang itu person, contoh brother, lawyer, classmates, ada tempat ya, place. Hewan juga masuk ke dalam kata benda. Kemudian thing, barang, pensil, bag, cellphone, car. Terakhir idea. Ada justice, ada freedom, kemerdekaan, ada love, cinta. Oke, untuk justice itu keadilan. Nah, tapi dalam kata benda ada juga disebut dengan proverb versus common nouns. Jadi kalau untuk proverb itu lebih spesifik dia. Lebih spesifik dan biasanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Itu biasanya untuk nama kota ya, nama kota, nama negara itu pakai proper noun. Kemudian untuk common noun itu kata benda umum. Nah, dan tidak diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Dia memakai huruf kecil saja. Karena dia disebut dengan common noun. Kemudian tadi sebagaimana di awal tadi kan kita akan belajar mengenai singular, kemudian plural juga. Nah, biasanya kan dalam bahasa Inggris ditambahkan dengan huruf S ya. Nah, seperti ini pencil, tree, bike. Itu kalau dia satu. Kalau lebih dari satu, maka ujungnya ditambah dengan S. Tapi tidak semua benda seperti itu. Kadang ada S saja, kadang pakai IS, kadang juga I, E, dan S. Tergantung huruf terakhirnya. Karena dia ada rule sendiri, ada aturan sendiri. Nah, kita lihat bagaimana perubahan dari tunggal singular noun itu menjadi plural noun atau dari tunggal ke jamak. Ini lihat. Nah, aturan satu. Camera. Itu kan akhirannya A. Kalau kameranya lebih dari satu, tambah S. Sama dengan cups ya. Cup, gelas. Nah, yang ini kalau dia diakhiri dengan X, dia ditambahkan dengan IS. Begitu juga kalau berakhiran dengan S. Seperti bus, menjadi buses. One bus, two buses. Nah, aturan ketiga, rule number 3, jika kata benda itu diakhiri dengan Y atau Y ya, Y. Y itu pengejaan dalam bahasa Inggris. Y. Papi, papi itu anak anjing. Ya. Itu dirubah menjadi
Y jadi menjadi I, two puppies, 2 anak anjing. Seperti ini, one bunny, two bunnies. Dia karena akhirannya terakhir dari hurufnya adalah Y, sehingga dijadikan I. Nah, begitu juga dengan yang berakhiran O. Tomato, tomato, tomatoes. One tomato, three tomatoes. 1 tomat, 3 tomat. 2 juga jamak ya. Kalau 2 itu masuk jamak. Cuman di contoh di sini 3. Dia berakhiran dengan O. Tambahkan ES. One volcano, two volcanoes. Rule number 5. Domba, one sheep, two sheep. One deer, two deer. Ada memang beberapa kata benda yang tidak berubah, karena mereka disebut juga dengan sudah dijamakan ya, seperti domba itu kalau dia walaupun lebih dari satu tetap tidak ditambah dengan s, sama seperti rusa tadi, one deer, two deer, rusa. Ini domba. Dan number 6, rule number 6, nouns that are irregular don't follow any particular rules. Kadang perubahan dalam jamak itu sangat berbeda, tidak harus ditambah s terus, tapi dia kadang-kadang berubah jauh. Seperti ini kan, tikus ya, one mouse menjadi mice, two mice. Ini jamak yang tidak beraturan, namanya irregular plural, jamak tidak beraturan. One child, two children. 1 anak, 2 anak. Children itu jamak dari child. Sama seperti mice, mice itu jamak dari mouse. Kemudian ada latihan. Nah, ini yang perlu kalian jawab di link yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi silahkan ini dijamakkan. Ini tugasnya untuk hari ini. Jadi tuliskan bentuk jamak dari kata benda yang 12 ini. Nah, itu saja dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.